warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi yang kesekian. Pertemuan keberapa ya? Silakan dihitung sendiri. Silakan dihitung sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang klien. Kalau minggu lalu ya, kita membahas tentang konseling secara umum. Sekarang kita fokus ke klien. Bahasan kita klien. Jadi kita batasi dulu ya. Yang kita maksud klien adalah sesama manusia. Kenapa begitu? Karena kita sebagai konselornya manusia, maka kita pun menginginkan konseling yang manusia. Apakah ada konseling yang tidak manusia? Sebentar, jangan ketawa ya. Ya, katakanlah kita mau konseling sama kucing. Contohnya ya, sama kucing misalnya. Kucingnya jadi klien, terus kita jadi konselor. Apakah kita bisa konseling dengan si kucing? Jangan-jangan nanti kita jadi konselor kebalik ya. Jadi konselor banyak curhatnya, kucingnya jadi konselornya, kita jadi kliennya, kan kebalik ya. Jadi kita batasi konseling ini kliennya manusia, dan ini menjadi bahasan utama hari ini, yaitu kita memperlakukan klien sebagai manusia. Kok bisa klien gak apa jadi manusia? Ya sometimes, karena begini, ada situasi atau kondisi di mana kita mungkin tidak memperlakukan orang lain itu sebagai manusia seutuhnya. Misalnya kita mungkin overcharge, kita mungkin jadi kesannya kayak memvonis gitu ya. Atau bisa jadi kita tidak menganggap dia sebagai seseorang yang mampu berpikir. Coba kamu pikirkan, wah, coba kamu begini, coba kamu gitu. Mungkin kita akan jadi seolah itu kasih tuntutan. Pada take a breath, atur nafas, pahami bahwa siapa sih yang ada di hadapan kita, bahwa dia adalah seseorang, ya seseorang. Dia bukan sesuatu, tapi seseorang. Dia manusia, bernafas, melakukan sesuatu. Dia belajar, dia bisa berpikir, memahami sesuatu, juga punya perasaan. Dan ketika kita mengakomodasi itu semua, maka kita akan lebih mampu untuk memanusiakan manusia. Maksudnya seperti itu. Jadi perlakukan seseorang, terutama klien, itu sebagai memang adanya dia, ya. Kemudian kita tidak memperlakukan dengan nyuruh-nyuruh, misalnya kenapa harus disuruh, ya mungkin. Nah, bagaimana kita akan lebih banyak memotivasi, lebih banyak mendengar, mau bekerja sama misalnya, karena kita memperlakukan dia sebagai manusia. Dan saya berharap ketika kita sebagai konselor mampu memperlakukan mereka sebagai seseorang yang berarti, seseorang yang punya makna, maka harapannya si klien pun nantinya akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan kita sebagai konselor untuk mensukseskan konseling. Artinya lebih mudah tercapainya tujuan jika konseling itu dilakukan ada kerjasama antara si konselor dan klien. Jadi ibarat orang jalan ya, ibarat orang jalan berdua gitu. Jalan berdua itu kita berjalannya berbarengan, beriringan, kita menghadap ke arah yang sama, kemudian melakukan hal yang sama, kemudian karena kita memandang pandangan yang sama, arah yang sama, kita melihat pemandangan yang sama, maka kita akan cenderung melihat, oh yang kita lihat itu gunung loh. Jadi si klien dan si konselor sama-sama melihat gunung, bahwa mereka mempunyai apa yang mereka lihat itu mereka melihat yang sama. Jadi ibaratnya sesuatu, kalau dia lihatnya tangan begini, si konselor lihatnya di sini, si konselingnya lihat di sini, kira-kira sama nggak yang mereka lihat? Si konselor lihatnya sebelah sini, oh warnanya lebih cerah, lebih halus, sementara si konselor lihatnya seperti ini lebih gelap. Mungkin juga di sini permukaannya lebih lebih kasar warnanya, teksturnya, kemudian di sini mungkin terlihat ada bulu-bulu halus misalnya. Jadi ketika si konselor dan konsel ini melihat sesuatu hal yang sebetulnya sama, tapi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka ini akan juga memperlihatkan pandangan yang berbeda juga. Perhatikan ya. Nah, kemudian kenapa juga kita memperlakukan mereka perlu seperti ini? Nah, akan kita mulai yang pertama, kenapa? Yaitu yang perlu kita pahami adalah klien adalah individu yang mempunyai sifat bawaan atau preferensi yang unik.
Ini mungkin kita sedikit-sedikit mengingat tentang kelas psikologi kepribadian mungkin ya. Mungkin ada beberapa materi yang bisa kita ulang di sini. Tapi saya akan menarik dulu ke ke sisi-sisi uniknya dulu ya. Setiap klien, setiap seorang, setiap individu, setiap orang itu pasti memiliki sesuatu yang khas, sesuatu yang hanya dia yang punya, yang tidak dimiliki orang lain. Jadi ibarat sidik jari, setiap orang pasti sidik jarinya berbeda, dan itu unik. Nggak ada namanya sidik jari, oh ini sidik jari yang jelek, ini sidik jari yang bagus, ini sidik jari yang cantik. Semua sidik jari ya seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih baik atau yang tidak lebih buruk, tidak lebih berharga atau lebih tidak berharga, tidak seperti itu. Namanya sidik jari ya sidik jari aja, nggak ada makna yang lain. Seperti itu juga manusia, setiap orang dengan sidik jarinya masing-masing. Mereka unik dan tidak ada yang sama di dunia ini. Wow kan, Allah itu kalau menciptakan sesuatu nggak ada yang sama. Jadi kalau di dunia ini ada 5 miliar manusia, maka ada 5 miliar sidik jari yang berbeda. Itu kita akan mulai dari bagaimana individu bisa begitu berbeda bawaannya, preferensinya. Nah, yang pertama adalah bahwa setiap individu adalah kombinasi genetik dari kedua orang tuanya, orang tua biologis maksud saya. Ya, kalau ternyata ada orang tua yang bukan biologisnya, misalnya mungkin bukan ayah biologis atau ibu biologis misalnya. Nah, yang kita maksud adalah orang tua biologis. Nah, orang tua biologis mereka akan mewariskan gen-gen itu dari diri mereka masing-masing, itu melalui sel ketika terjadi pembuahan. Ketemu ovum dan sperma, mereka bertemu kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, gen yang tertanam di dalam embrio kemudian berkembang sampai menjadi janin. Setiap gen tadi ya, setiap dari sel sperma ibu atau ayahnya yang membawa ciri-ciri dari kedua orang tuanya tadi akan muncul menjadi ciri fisik. Nah, itulah kenapa mungkin ada yang tanya, kita mungkin pernah menjumpai ada satu keluarga dengan 5 orang anak. 5 orang anak ini walaupun orang tua biologisnya sama, mereka tetap saja 5 orang ini nggak ada yang benar-benar mirip, ya kan? Semuanya berbeda, semuanya bervariasi. Nah, variasi yang sangat berbeda inilah yang kemudian mempengaruhi individu sehingga mereka menjadi seseorang yang berbeda. Bisa dipahami sampai di sini? Lanjut ya. Kemudian gen juga akan secara khusus mempengaruhi kriteria seseorang secara biologis yang berpotensi mempengaruhi karakter fisiologis dan psikologis individu. Kayak misalnya yang paling nyata ya biasanya adalah tentang hormon. Seringkali hormon ini menjadi sesuatu yang bukan dimis ya, tetapi orang seringkali tidak memahami bahwa kondisi psikis mereka, kondisi mental itu juga bisa dipengaruhi oleh namanya hormon. Jadi di dalam hormon itu akan ada hormon-hormon yang memicu misalnya stres yang lebih tinggi, kemudian mungkin sering mengantuk, misalnya ada ciri-ciri seperti itu, yang itu sebetulnya dipengaruhi oleh hormon. Dan dari mana hormon ini? Ini lagi-lagi didapat dari gen dari kedua orang tuanya. Jadi itulah kenapa bawaan gen dari orang tua yang diturunkan atau diwariskan itu bisa menjadi memberi varian yang berbeda, yang sangat unik kepada setiap individu. Itu kemudian yang berikutnya adalah manusia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Jadi kalau seperti tadi hormon itu bisa mempengaruhi mulai dari di dalam dirinya. Nah, ada juga yang pewarisan melalui gen tadi akan muncul baik secara internal maupun eksternal. Maksud saya internal itu di dalam diri seseorang secara biologis. Misalnya orang tua yang memiliki penyakit diabetes cenderung mewariskan resiko tadi melalui gen kepada anaknya. Itu secara internal di dalam tubuhnya. Dan juga ada gen-gen itu yang muncul sebagai variasi fisik. Misalnya bentuk rambut, bentuk mata, bentuk alis, bentuk badan dan sebagainya. Kemudian warna kulit misalnya, itu juga semua itu tampilan ya, sisi eksternal seseorang itu juga sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya.
Kenapa begitu? Karena begini. Karena begini. Ya, keseluruhan diri seseorang itu akan membentuk yang namanya self image atau gambaran diri pada diri individu itu. Bagaimanapun orang itu akan melihat dirinya sendiri, misalnya dengan bantuan cermin. Oh, ternyata bentuk alis saya seperti ini. Oh, ternyata hidung saya bentuknya seperti ini. Oh, ternyata tinggi badan saya sekian. Saya lebih tinggi dari siapa, lebih pendek dari siapa, atau sama dengan siapa misalnya. Itu menjadi jadi segambaran tadi akan menjadi image. Jadi kalau ibarat kita di foto, itulah yang kita lihat, ya kan? Itu namanya self image. Dan self image itu akan mempengaruhi persepsi diri. Bisa pendapat atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Itu persepsi dirinya. Kalau seseorang misalnya punya kulit yang lebih putih atau lebih terang misalnya, saya cantik dong. Kalau orang-orang bilang, namanya orang cantik itu kulitnya harus putih, nggak ada jerawatnya, orangnya tinggi, rambutnya lurus misalnya. Itu kan jadi sebuah potret. Di antara potret ideal itu, seberapa yang ada di potret kita sendiri. Kalau itu muncul, oh berarti saya masuk dong kategori orang cantik. Itu misalnya, jadi itu persepsi dirinya. Ya, nah persepsi diri itu yang kemudian dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak oleh seseorang. Jadi seseorang itu, oh saya kan orangnya tinggi ya, oh saya kan orangnya cantik ya. Orang cantik itu harusnya gimana? Oh harusnya pakai baju yang bagus, attitude-nya bagus, terus pakai aksesoris yang bagus, selalu ganti yang baru misalnya. Nah itu akan kemudian, oh kalau seseorang itu misalnya punya persepsi diri, oh aku ini orangnya cantik, maka dia akan berusaha misalnya membuat dirinya menarik misalnya, atau sebaliknya, oh saya kan orangnya nggak cantik ya, terus gimana ya, saya jadi sering baper kalau lihat orang cantik, saya jadi sering minder kalau sebelahan sama orang cantik, saya jadi nggak percaya diri, karena nggak percaya diri saya jadi malu untuk tampil di panggung. Nah ketemu kan bagaimana persepsi diri seseorang itu bisa sangat mempengaruhi perilakunya, tindakannya, sikapnya, pikirannya, perasaannya misalnya. So, ketemu ya bagaimana ciri fisik bawaan itu menjadi berpengaruh pada seseorang. Dan kembali lagi ke klien, ya, ke klien yang kita hadapi itu adalah klien yang dirinya yang sekarang lengkap dengan persepsi dirinya. Pengalamannya semasa kecil membentuk apa yang gambaran dirinya. Oh, saya anaknya pintar, saya nggak percaya diri. Oh saya ini wajahnya nggak cantik, saya sering minder, saya sering pesimis. Karena saya pesimis, saya nggak mau nyoba-nyoba yang lain. Kenapa? Karena pasti gagal. Nah, yang kita hadapi adalah klien dengan dirinya apa adanya, dengan yang dia pikirkan tentang dirinya, dengan persepsi dirinya dan seterusnya. Itu dulu ya. Lanjut ke berikutnya.